Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Nabila di sini. Apa kabar teman-teman? Sudah lama nih Bu Nabila nggak upload di YouTube. Nah sekarang kita akan membahas satu materi baru yang ringan-ringan aja. Karena saya tahu hidup kita udah berat. Jadi kita harus membahas yang ringan-ringan. Dan itu mengenai self respect. Pasti teman-teman di sini sebagian udah pernah dengar dong apa itu yang dimaksud dengan self respect ataupun menghargai diri sendiri. Jadi self respect itu berasal dari dua kata, self dan respect. Self itu diri kita sendiri dan respect itu artinya menghormati, menghargai. Berarti bisa kita simpulkan ya, self respect berarti menghargai diri sendiri. Oke? Ya, menghargai diri sendiri teman-teman memang terlihat sederhana. Namun dalam praktiknya seringkali sulit sebenarnya gitu kan. Bagaimana orang lain mau menghargai diri kita sendiri ketika kita tidak menghargai diri kita sendiri? Karena yang bertanggung jawab untuk menilai, menghargai diri kita sendiri dan membahagiakan diri kita itu adalah tanggung jawab penuh diri kita. Jadi teman-teman, ketika teman-teman pengen dihargai orang lain, pengen dinilai oleh orang lain, kita harus introspeksi dulu, apakah diri kita sendiri sudah seberapa besar menghargai dan peduli dan meningkatkan rasa percaya diri yang ada di dalam diri kita gitu kan. Aduh, diri mulu ini gitu kan, tapi memang itu pembahasannya. Jadi intinya teman-teman, selalulah menganggap hal-hal yang positif yang ada di dalam diri kita, jadi jangan negatifnya mulu. Baik, jadi Bu Nabila akan share cara ataupun tips untuk meningkatkan self respect. Mungkin di sini teman-teman sudah, Ibu Nabila yakin beberapa udah melakukan ya. Dan di sini kita sifatnya sharing-sharing saja. Mungkin yang bisa Bu Nabila berikan yaitu pertama, selalu berbicara positif mengenai diri sendiri dan hindari hal-hal ataupun kata-kata yang negatif. Misalnya gini, aduh aku bodoh, aduh aku memang males dari caranya, aduh aku nggak bisa. Itu kan negatif ya teman-teman, itu harus dihapuskan. Itu berarti teman-teman tidak respect atau tidak menghargai diri teman-teman, tidak menghargai usaha teman-teman. Jadi mulai sekarang ubahlah kalimat-kalimat negatif itu menjadi kalimat yang positif. Misalnya, oke, gue bisa, oke, gue pintar, oke, gue akan belajar, oke, gue bisa menaklukkan itu, oke, bismillah, oke, gue bisa. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan kalimat-kalimat afirmasi yang positif. Oke teman-teman, yang kedua yaitu improve your skill. Jadi teman-teman, ketika teman-teman sudah tahu nih betapa pentingnya self respect, teman-teman harus meningkatkan diri teman-teman, meningkatkan skill teman-teman agar teman-teman semakin respect terhadap diri teman-teman. Misalnya udah pinter di bahasa Inggris, pengen belajar bahasa Jerman, pengen belajar lebih dari 5 bahasa. Wah itu keren kan, jadi kemana-mana nanti bisa digunakan bahasanya. Udah bisa IT, mau diperdalam lagi, udah bisa editing video, mau belajar apa lagi. Jadi selalu meningkatkan kapasitas diri, baik soft skill ataupun hard skill. Jadi intinya mau belajar hal baru, mengupgrade dirinya gitu. Itu semakin lama nanti teman-teman semakin terbiasa untuk haus akan pengetahuan ataupun kemampuan teman-teman gitu. Oke, gue udah bisa ini, gue harus bisa ini lagi. Intinya adalah improve your skill. Yang ketiga yaitu jangan membanding-bandingkan diri kalian dengan orang lain. Aduh, kok dia lebih cantik sih? Aduh, kok dia lebih pintar sih? Dia kok bisa? Ya iyalah dia ini gitu. Jadi don't compare yourself gitu kan, teman-teman. Gak boleh, karena kalian beda. Setiap manusia itu adalah pribadi yang unik. Setiap kita adalah berbeda-beda. Jadi nggak apa-apa. Oke, dia bisa di matematika, kamu harus bisa di mana? Dia bisa bahasa Inggris, kamu bisanya di mana? Jadi jangan suka membanding-bandingkan, tapi jadikanlah perbedaan itu sebagai pemacu kalian untuk bisa lebih dari dia gitu kan. Dan karena sekarang itu zamannya bukan membanding-bandingkan terus kayak insecure atau apa, jangan. Tapi kalau bisa jangan banding-bandingkan, tapi menjadi patokan. Oke, dia bisa ini, gue harus bisa ini gitu kan. Oke, dia bisa matematika, nggak apa-apa gitu. Emang dia ahli di matematika,
aku bisa bahasa Inggris kok gitu, jadi kalian tetap sayang. Jadi jangan gua aku ya gimana aku nggak bisa, dan kayak gitu teman-teman. Jadi setiap orang itu mempunyai pribadi yang beda-beda, setiap orang mempunyai kemampuan yang beda-beda. Cintailah apa yang menjadi kemampuanmu gitu kan, tapi jangan menutup diri untuk belajar hal-hal lain, intinya gitu. Yang keempat yaitu jadikan pendapat orang lain sebagai penyemangatmu, bukan malah down gitu kan gara-gara pendapat orang lain. Misalnya Budi, ini memang kamu udah bagus kata orang lain kan, tapi perlu ditingkatin lagi. Nah itu teman-teman dijadikan sebagai motivasi gitu, bukan hal-hal yang bersifat aduh masih jelek nih gitu, gue masih banyak kurangnya ini karya gue gitu kan. Jangan, tapi jadikanlah itu sebagai motivasimu untuk bisa lebih baik gitu kan. Jangan dikit-dikit down gitu, jangan dikit-dikit merasa wah jelek ya, jadi nggak pede gitu kan. Jadinya makin lama nanti teman-teman akan tidak susah untuk bangkit dan malah tidak berkarya gitu karena pendapat orang lain tersebut gitu. Jadi menjadikan pendapat orang lain sebagai motivasi kamu untuk bisa lebih grow. Oke, yang kelima adalah menerima segala kelebihan dan kekurangan yang bisa diperbaiki. Oke, kita masuk ke kelebihan. Teman-teman harus yakin dan percaya, dan mungkin teman-teman sudah tahu juga, setiap manusia mempunyai kelebihan. Tidak ada yang tidak punya kelebihan. Saya yakin itu. Kalau ada yang tidak punya kelebihan, fix dia tidak percaya diri ataupun dia tidak memiliki self respect. Tapi saya yakin seluruh anak-anak muridnya Bu Nabila, seluruh manusia di sini bahkan gitu mempunyai satu kelebihan, hanya saja kalian belum mengetahuinya. Tapi yang harus kita sepakati di sini adalah setiap manusia, setiap orang mempunyai kelebihan. Jadi maksimalkan kelebihan itu gitu kan. Nah, ketika ada kekurangan, teman-teman harus diperbaiki gitu. Artinya terima dulu, oke, saya memang nggak bisa bahasa Inggris, oke, saya memang tidak bisa matematika, saya tidak bisa public speaking atau apapun itu, tapi saya mau belajar gitu. Jadi diterima dulu, oke, gue nggak bisa ini, tapi gue mau belajar nih hal-hal yang kayak gini gitu. Jadi nggak menutup diri untuk belajar hal-hal baru tersebut. Karena kalau teman-teman tidak menerima, kok bisa kok kayak denial gitu loh terhadap hal-hal tersebut, nanti teman-teman nggak bisa belajar. Ibarat teman-teman tidak mau mengosongkan, ibarat ini ada gelas, ya kan, gelasnya berisi air. Ketika ada hal baru, ketika ada air baru, karena teman-teman tidak akan menerima karena air yang ada di gelas teman-teman masih penuh gitu kan. Jadi ketika ada hal baru teman-teman, ketika ada airnya, ini kan potensi kita, minum dulu airnya, kosongkan dulu gelasnya, agar kita bisa menyerap air baru atau bisa menyerap ilmu baru gitu. Kita pahamin dulu ya teman-teman hal-hal tersebut gitu. Intinya tingkatkan kelebihanmu dan perbaiki kekuranganmu gitu. Yang terakhir teman-teman, apa itu? Jangan lupa untuk mementingkan perasaanmu. Sama halnya, jadi mementingkan perasaanmu sama halnya seperti kamu mementingkan perasaan orang lain. Sering banget kan kita nggak enak kan diajak ke sana, padahal nggak mau nih, kita nggak suka ke situ karena kita nggak enak sama orang tersebut, sama teman kita gitu. Akhirnya kita mengorbankan perasaan kita, ya udah deh ayo ikut, padahal teman-teman nggak seneng gitu kan. Akhirnya karena demi persahabatan, demi pertemanan, teman-teman memaksakan dengan teman-teman yang bukan menjadi passion gitu. Misalnya orang-orang ini tidak suka konser keramaian, tapi karena teman yang ngajak konser mau nggak mau dia ikut konser. Ada ya, walaupun benar-benar tahu di sini banyak yang suka konser. Example apalagi ada yang nggak suka naik gunung karena dipaksa, jadi udah yuk ikut, padahal dia terpaksa gitu kan. Banyaklah hal-hal yang memang teman-teman tidak suka untuk melakukan, tapi karena untuk menghargai orang lain teman-teman ikut gitu kan. Jadi example gini, kalau di sekolah hal termudah yaitu ketika teman-teman mau ngumpulin tugas nih, tapi teman yang lain belum. Artinya gini, lu ngumpulin tugasnya barengan dong, nggak sedang kawan banget, ntar aja ngumpulin tugasnya. Akhirnya apa? Teman-teman karena nggak enakan, teman-teman ikutan belakangan ngumpulin tugasnya. Padahal ketika teman mau mengumpulkan tugasnya di luar nggak ada masalah, justru gurunya senang. Tapi karena itu tadi mengorbankan perasaan untuk kepentingan orang lain, itu nggak selamanya teman-teman benar. So mulai dari sekarang hal-hal kayak gitu udah mulai dipertimbangkan. Baik teman-teman, intinya
hal-hal tersebut yang Ibu udah bila bahas tadi adalah bumbu-bumbu yang mungkin teman-teman sudah ketahui, ataupun memang ketika memang ada yang perlu ditambahkan, teman-teman boleh tulis di komen atau kita bisa sharing-sharing nanti ketika di kelas. Dan Bu Nabila yakin di sini teman-teman sudah mempunyai self respect yang baik, dan kita harus bareng-bareng mempertahankan bahkan meningkatkan self respect yang kita miliki tanpa tanpa merendahkan orang lain gitu ya. Jadi self respect boleh, tapi kita nggak boleh terlalu merendahkan orang lain juga. Kita sama-sama grow up bareng-bareng, sama-sama bertumbuh bareng-bareng, sama-sama menjadi baik bareng-bareng. So, sekian dari Bu Nabila. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Bila bisa dilihat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi lupa ya salam episode pertama. Maaf, dadah. Jangan lupa di like, komen, dan share.